Keangkeran jalan tol Jakarta-Bandung ini sudah cukup tersohor. Bahkan pernah juga difilmkan. Kehebohan semakin terjadi setelah beberapa kali kasus kecelakaan tragis yang terjadi di jalan ini. Puncaknya seorang artis dangdut yang cukup tersohor karena langganan masuk infotainment mengalami kecelakaan tragis yang berujung kematian istrinya di jalan tol ini. Disebabkan kecelakaan yang melibatkan publik figur itu, keangkeran tol Cipularang semakin melegenda di kalangan masyarakat. Saat heboh kecelakaan artis dangdut itulah aku mendapat pesan berantai di smartphone yang isinya tentang kejadian-kejadian nyata berbau mistis di sekitar tol Cipularang. Aku akan ceritakan beberapa kisah yang menyebar lewat pesan berantai di smartphone itu, dan beberapa kisah nyata yang kudengar langsung dari orang-orang yang kukenal jauh sebelum kecelakaan itu terjadi. Nama Cipularang diambil dari singkatan Cikampek, Purwakarta, Padalarang. Jalan tol ini membuat jarak tempuh antara Jakarta dan Bandung menjadi lebih singkat, yakni hanya 1 jam 30 menit dengan kondisi jalan lancar tanpa macet, seperti halnya di hari weekend. Karena jarak tempuh yang efisien inilah membuat jalan tol ini menjadi primadona pengguna jalan Jakarta menuju Bandung, ataupun sebaliknya. Beberapa cerita ku dapatkan dari teman kantor yang dulu semasa kuliah pernah KKN di jalan tol ini. Tidak semua hal harus dilaporkan dalam jurnal yang disusun, tapi sebaiknya memilih salah satu objek besar dalam proyek. Senior di kantorku ini mengatakan jika dia memilih objek pembuatan jembatan yang melintas di atas jalan tol ini. Salah satu jembatan yang masuk dalam objek laporan KKN-nya adalah jembatan penyeberangan di daerah Cikubang. Saya ingat pemasangan tiang panjang jembatan itu dimulai menjelang maghrib, karena saya harus memasukkan proses pemasangan tiang panjang itu dalam laporan KKN. Saya masih stay di sana, cerita Pak Alvan. Lalu, saat pekerja di lapangan sibuk dengan pekerjaan pemasangan tiang panjang ini, mendadak ada kehebohan. Seorang pekerja ribut mengusir anak kecil yang memakai baju biru. Anak itu terlalu dekat menonton alat berat yang sedang memukul-mukul tiang panjang beton agar tertanam ke dalam tanah. Di mana anehnya? Tanyaku. Hal biasa bila proses pekerjaan seperti ini sering dilihat oleh masyarakat sekitar. Terlebih anak-anak yang pasti merasa penasaran dengan alat berat dan material pekerjaan yang begitu luar biasa. Masalahnya, lokasi jembatan itu jauh dari pemukiman. Jawaban Pak Alfian ini membuatku menelan ludah. Iya, tegasnya. Jembatan penyeberangan di daerah Cikubang itu jauh dari pemukiman penduduk. Jadi dari mana anak itu muncul? Lagi pula kondisi juga hampir maghrib. Bahkan lampu penerangan agar proyek terus berjalan sudah dinyalakan karena langit mulai gelap. Itu tuyul, Pak, tebakku. Mungkin, jawabnya sambil menganggukkan kepala. Daerah situ memang terkenal dengan makhluk gaib dari bangsa tuyul. Saya juga melihat anak berbaju biru itu. Memang dia gundul, tapi jarak saya terlalu jauh dengan anak dan pekerja yang mengusirnya itu. Lalu anak itu kemana? Aku jadi penasaran. Dia menghilang begitu saja. Seniorku ini terlihat begitu. Yang bikin ngerinya setelah kejadian itu, saat orang-orang istirahat sholat maghrib dan makan malam, pekerja yang mengusir anak kecil itu kesurupan. Dia meracau dan menyerang pekerja lainnya.
Untunglah, ada orang kontraktor yang mengerti hal-hal mistis seperti itu, sehingga pekerja itu bisa disadarkan. Aku terhenyak. Sebagai pekerja yang ditempatkan perusahaan di dalam kantor, aku memang jarang mengalami hal-hal seperti itu. Berbeda dengan teman-teman pekerja lapangan. Namun, pekerja lapangan seringkali datang ke kantor dengan berbagai cerita unik, seram, atau bahkan lucu dari lapangan. Gara-gara kejadian kesurupan itu, akhirnya bergulirlah berbagai cerita dari para pekerja yang selama ini mereka alami. Katanya, ada beberapa pekerja yang tidur dan ketika bangun ternyata tidak berada di dalam bangunan semi permanen yang selama ini jadi tempat mereka beristirahat. Ada yang ketika terjaga sudah ada di pinggir jalan, dan ada yang di bawah pohon. Padahal mereka tidak punya riwayat tidur berjalan. Tidak hanya itu, mereka juga kerap melihat penampakan-penampakan aneh selama bekerja. Seperti anak-anak yang terlihat ikut menonton atau bermain. Lebih seringnya, melihat seorang perempuan berkerudung putih yang melintas saat mereka sibuk bekerja. Mengenai hantu perempuan berkerudung putih ini, memang banyak sekali cerita yang beredar. Bahkan, saat kecelakaan menimpa penyanyi dangdut itu, beredar sebuah foto yang berisi mobil si artis dan bayangan putih yang kata orang-orang adalah penampakan hantu perempuan berkerudung. Ternyata, hantu perempuan berkerudung putih itu memang salah satu hantu yang tersohor di Tol Cipularang. Khususnya kilometer 90-100. Hantu ini turut andil menjadikan tol ini sebagai urban legend bagi masyarakat Jakarta dan Jawa Barat. Konon katanya perempuan ini dulu korban kecelakaan lalu lintas. Entah benar atau tidak. Semua itu dikaitkan karena hantu perempuan ini sering tiba-tiba melintas di tengah jalan, hingga membuat pengemudi terkejut, banting setir, hingga mengakibatkan kecelakaan. Salah seorang temanku pernah diganggu hantu perempuan ini. Teman SMA ku ini kuliah di Bandung. Namanya Agus. Dia memang kos di Bandung, tapi beberapa kali bolak-balik Jakarta-Bandung. Suatu hari, dia balik ke Jakarta karena ada urusan penting dan malamnya harus kembali ke Bandung sendirian. Agus memilih tol Cipularang karena jarak tempuhnya yang singkat, terlebih sudah malam. Dan besok dia ada kuliah pagi. Awalnya tidak terjadi apapun. Padahal beberapa orang kerap bercerita jika sering mengalami gangguan di jalan tol yang kontur jalannya bergelombang ini, alias banyak tanjakan dan turunan. Nah, ketika mulai memasuki KM 90, tempat tanjakan dan turunan semakin panjang dan terjal. Agus mulai merasakan sedikit keanehan. Mendadak saja, dari dalam mobilnya tercium bau yang wangi sekali. Seperti ada seseorang yang baru saja menyemprotkan parfum di mobilnya, dengan jumlah yang cukup banyak. Bagian yang membuat Agus merinding adalah wangi itu tercium melati. Sedangkan parfum mobilnya beraroma apel. Tangan Agus sedikit berkeringat saat memegang setir. Namun dia berusaha terus melaju dan membaca ayat-ayat kitab suci dalam benaknya. Semakin lama, bau wangi itu semakin menyengat. Agus merasa mual dan pusing. Untuk menghindari bau menyengat itu, dia membuka kaca jendela mobilnya. Agus berharap angin dari luar bisa mengusir bau itu. Ternyata dia salah tebak. Memang, bau wangi yang membuatnya sesak napas itu hilang. Tapi dari luar, tercium bau busuk yang sangat menyengat. Seperti bau bangkai. Agus bahkan ingin muntah mencium bau itu.
Saat dia pusing dan kebingungan menghadapi bau-bau aneh itu, mendadak dari kaca spion dia melihat mobil yang memberinya lampu dim. Kode untuk meminta jalan agar bisa mendahului. Ini memang fenomena yang juga terkenal dari tol Cipularang. Sebuah mobil tiba-tiba muncul dari belakang dan memberi lampu dim. Agus sedikit menepi, walau dia agak heran karena jalan tol begitu lengang dan sepi. Tanpa dia memberi jalan pun mobil di belakang itu bisa mendahuluinya. Namun Agus tidak berusaha untuk memikirkan itu. Dia hanya menepi dan berharap mobil itu segera mendahului. Namun lagi-lagi tebakan Agus salah. Ternyata mobil itu tidak mendahului, tapi terus memberi lampu dim. Agus menepi ke kiri, dia ikut ke kiri. Agus ke tengah, dia ke tengah. Dan begitu seterusnya. Merasa diteror, Agus menambah kecepatan mobilnya. Mobil di belakang itu pun ikut menambah kecepatan seperti mengejar. Terbesit dalam benak Agus, jika mobil di belakang itu adalah mobil orang yang berniat jahat. Mungkin ingin merampok pengemudi di jalan tol dengan terlebih dahulu menerornya. Saat Agus sibuk menjauhi mobil aneh yang terus-menerus mengejar dengan lampu dim itu, dia tersentak dan membanting setir cepat. Karena tiba-tiba di depannya melintas seorang perempuan berkerudung putih. Agus terkejut dan mobilnya berhenti tepat beberapa sentimeter dari pembatas jalan. Dan kepalanya terbentur setir. Dengan menahan sakit di kepalanya, Agus menoleh ke belakang. Mobil aneh itu menghilang. Agus pun tergesa turun dari mobil untuk memastikan apakah dia menabrak seseorang. Tidak ada siapapun di depan mobilnya. Jalan tol lengang, sepi dan gelap. Seketika bau busuk itu lenyap diganti bau wangi kembali. Udara terasa dingin dan tiba-tiba bau itu menghilang. Saat itulah Agus menyadari jika dia baru saja diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Agus tergesa masuk kembali ke dalam mobilnya dan melanjutkan perjalanan dengan badan gemetar. Mungkin ini juga salah satu gangguan yang sering menjadi penyebab kecelakaan tragis yang misterius di jalan tol ini. Syukurnya, sampai Agus keluar pintu tol Cipularang, dia tidak mengalami gangguan itu lagi. Walau sedikit trauma dengan apa yang baru saja dia alami, Agus bersyukur kondisinya baik-baik saja. Dia tidak mengalami cedera karena makhluk halus itu. Ngomong-ngomong tentang mobil yang mengejar dengan terus memberi lampu dim, bukan hanya Agus yang mengalami kejadian ini. Seorang temanku yang lain juga pernah mengalaminya. Bedanya dia tidak melihat perempuan berkerudung putih yang tiba-tiba melintas dan mobil truk yang tahu-tahu sudah ada di depan. Ini lebih horor lagi. Ceritanya begini. Tahun 2013 silam, teman kuliahku yang bernama Arif bekerja di Bandung. Suatu hari dia harus pulang ke Jakarta malam itu juga, karena ibunya sakit dan dirawat di rumah sakit. Tidak ada pilihan, Arif pulang malam itu juga. Nasib baiknya, dua orang teman kosnya juga ada urusan ke Jakarta besok pagi. Dan untuk menghemat ongkos, mereka menumpang Arif ke Jakarta. Setidaknya Arif tidak merasa kesepian menempuh perjalanan Bandung-Jakarta malam itu. Saat menuju KM 90-an, Arif melihat mobil yang terus-menerus memberinya lampu dim. Seperti kebanyakan pengendara, Arif berusaha memberi jalan bagi mobil di belakang yang meminta ruang untuk mendahului. Kelanjutan cerita Arif hampir sama seperti yang dialami Agus. Mobil itu bukan mendahului, melainkan terus mengikuti gerak mobil Arif.
Seorang teman yang duduk di sebelah gua nyeletuk, "Ini pasti mobil hantu," kata Arif menirukan ucapan temannya itu. "Udah sering kejadian kayak gini?" Arif dan kedua temannya langsung pucat. Gua nanya, gimana cara menghindarinya? Kedua teman gua gak bisa jawab apa-apa. Cerita Arif. Merasa tidak ada pilihan, Arif hanya bisa terus berusaha menghindari mobil yang seolah-olah akan menabrak dari belakang itu. Yang bikin gua melotot, saat berusaha menghindari mobil hantu itu, gua melihat dari spion dalam mobil ada pocong dengan wajah pucat duduk di sebelah teman gua yang ada di kursi belakang. "Hah? Serius?" Aku teringat sekali. Aku terlonjak dan melotot mendengar ucapan Arif itu. Bulu kuduku berdiri, terutama bulu-bulu di lengan, kaki, dan tengkuk terasa tegak. "Iya," sahut Arif dengan wajah pucat pasi. Seakan-akan hal mengerikan itu baru saja dialami. "Terus lo bilang ke temen lo itu kalau ada pocong yang duduk di sebelahnya?" tanyaku. Arif menggelengkan kepalanya. "Enggak," gua terus tancap gas dan menyebut nama Tuhan serta ayat-ayat dalam kitab suci. Kedua teman gua itu juga ikutan begitu. Aku menahan napas. Gua makin merinding saat lihat lagi dari kaca spion dalam mobil. Pocong itu melotot ke arah gua. Dia terus-menerus menatap gua dengan pandangan tajam dan wajah yang pucat pasi. Dia tidak menyeringa atau apapun, cuma melotot kayak marah, kayak mau nelan. "Kayak begini nih," Arif lalu mempraktekkan tatapan pocong itu. Kepala sedikit tertunduk, tetapi mendongak dan menatap tajam. Aku merasa menggigil membayangkan ditatap oleh makhluk halus berbentuk pocong itu. Mungkin sekitar 15 menit setelah mobil penuh oleh suara kami mengumandangkan ayat suci, mobil hantu itu tiba-tiba hilang dalam kegelapan. Juga pocong yang duduk di sebelah teman gua itu. "Abis itu lo ceritain gak tentang pocong itu?" tanyaku lagi untuk memastikan. Udah sampai Jakarta gue baru cerita, dan dia maki-maki kesal. Arif tergelak. Mungkin dia membayangkan ekspresi takut sekaligus kesal dari temannya. Karena sepanjang 15 menit yang menegangkan itu, dia duduk bersebelahan dengan pocong. Sejak kejadian itu, gue menghindari tol Cipularang pada malam hari. Pungkas Arif. Masih dari cerita Arif. Saat dia kembali ke Bandung, dua teman mahasiswanya menceritakan kejadian menegangkan yang mereka alami saat ke Jakarta itu pada teman-teman kos lainnya. Dari beberapa laki-laki yang menghuni kos khusus laki-laki itu, ada dua orang yang merasa tidak percaya akan cerita kedua orang itu. Walau Arif sudah meyakinkan mereka jika apa yang diceritakan kedua teman kos itu bukanlah kebohongan. Arif saksi hidupnya. Namun keduanya tetap tidak percaya. Bagi mereka, urban legend itu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat dan kehidupan modern. Mana ada hantu di zaman semaju sekarang? Kedua orang itu ditantang oleh teman-teman kosnya yang percaya jika cerita Arif dan kedua teman mereka adalah kebenaran. Tadinya keduanya setuju untuk uji nyali di tol Cipularang pada malam yang ditentukan. Syaratnya, salah satu dari yang percaya harus ikut, sebab mereka tidak ingin dianggap berdusta. Karena tidak ada yang mau secara sukarela menemani dua orang itu uji nyali, dilakukanlah undian semacam arisan. Nama siapapun yang keluar, dia harus ikut dalam mobil dan menguji keangkaran tol Cipularang. Ternyata,
yang keluar nama teman Arif yang duduk bersama pocong itu. Kalau aku tidak salah ingat, namanya Dodi. Seperti yang telah disepakati, mereka tidak memilih saat weekend untuk uji nyali. Sebab, biasanya masa itu akan banyak sekali pelancong dari Jakarta yang berlibur ke Bandung. Jadilah mereka uji nyali di weekday saat tidak ada kuliah. Sebenarnya uji nyali seperti ini untung-untungan. Tidak semua orang bisa mendapatkan apa yang dia cari. Apalagi seringkali sesuatu yang justru dikejar akan sulit didapatkan. Itulah yang dialami oleh ketiga teman Arif saat itu. Saat berangkat dari Bandung menuju Jakarta, tidak ada apapun yang mereka temui di tol Cipularang. Kedua orang yang tidak percaya dengan mitos dan misteri tol itu semakin yakin bahwa cerita yang beredar selama ini hanya kisah isapan jempol belaka. Namun, ketika kembali ke Bandung besok malamnya, kedua orang ini menemukan apa yang mereka cari. Entah ini kebetulan, atau para makhluk gaib itu kesal, lantaran keduanya sesumbar jika kisah mistis itu hanya dongeng orang kurang kerjaan. Ketika mereka memasuki KM 86, tiba-tiba jalanan terasa lebih gelap. Seolah-olah ada gumpalan kabut yang turun dari daerah pegunungan dan membungkus jalan. Udara dalam mobil tiba-tiba terasa dingin. Melihat jarak pandang yang tidak bagus, pengemudi membawa mobil lebih lambat karena takut menabrak sesuatu di depannya. Sekitar 10 menit diselimuti kabut, tiba-tiba jalan sedikit terang, dan pengemudi tergesa mengerem saat menyadari di depannya tahu-tahu sudah ada mobil truk yang berjalan begitu pelan. Anehnya, mobil itu tidak menyalakan lampunya, jadi terlihat gelap dan tidak disadari keberadaannya. Kali ini Dodi memilih duduk di sebelah pengemudi. Dia trauma, duduk sendirian di kursi belakang. Bahkan sepanjang perjalanan pulang itu dia terus menoleh ke belakang, memastikan tidak ada pocong yang duduk di samping temannya. Dia meminta temannya yang mengemudi untuk memberikan lampu dim, meminta truk itu sedikit menepi agar mereka bisa mendahului. Seakan-akan paham, truk itu pun menepi saat melihat lampu sen yang menyala dari mobil di belakangnya. Ketika hendak mendahului mobil truk itu, ketiga orang di dalam mobil ini menjerit bersamaan. Apa yang mereka lihat? Potongku pada Arif. Arif terlihat menelan ludah. Mereka melihat di bak belakang truk yang tidak tertutup itu duduk seseorang tanpa kepala. Benar-benar nggak ada kepala, cuma leher saja. Aku terperangah. Tanpa pikir panjang, pengemudi itu menekan gas mobilnya. Dia berusaha membawa mobil secepat mungkin. Adapun kedua temannya terus menoleh ke belakang dan memperhatikan pengemudi truk itu. Ketiganya semakin terperanjat, karena ternyata pengemudi truknya tidak terlihat, alias tidak ada sopirnya. Pelan-pelan truk itu ditutupi kabut lagi, lalu hilang. Benar-benar hilang, cerita Arif. Aku hanya terpaku mendengar ceritanya itu. Ketiga teman kos gue itu bahkan berinisiatif untuk memelankan mobil dan menunggu truk itu. Mereka ingin memastikan lagi. Anehnya, truk itu sudah tidak ada. Menurut cerita Arif, kedua temannya itu akhirnya percaya bahwa kisah-kisah mistis tol Cipularang memang urban legend yang bukan isapan jempol belaka, tapi memang benar-benar menyeramkan.